Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 akan menyampaikan materi tentang arachnida. Sebelum itu, langkah baiknya kita perkenalan terlebih dahulu. Anggota kelompok kami yang pertama yaitu Amalia Cahya P, yang kedua ada Amanda Nur Latifa, yang ketiga ada Aulia Salsa, yang keempat ada saya sendiri Karun Darmawan, dan yang kelima ada Kristinda Syahrani. Yang pertama, kami akan menyampaikan informasi umum tentang arachnida. Pengertian dari arachnida. Arachnida merupakan kelas dari filum Arthropoda. Arachnida diambil dari kata Yunani, yaitu arachne, yang artinya laba-laba. Beberapa jenis yang termasuk arachnida adalah kalajengking, laba-laba, caplak, dan masih banyak lagi hewan lainnya. Tubuh hewan arachnida terdiri dari dua bagian, yaitu cephalothoraks dan abdomen. Pada abdomen arachnida terdapat 6 pasang embaelan, dan pada cephalothoraks tidak terdapat antena. Tercatat ada kurang lebih 65.000 spesies, diantaranya dikenal dengan sebagai parasit dan juga vektor penyakit yang penting bagi hewan dan manusia. Ciri-ciri umum arachnida yaitu yang pertama, tubuh terdiri atas cephalothoraks, kepala, dada, dan abdomen. Mempunyai 4 pasang kaki pada bagian cephalothoraks, kakinya berbuku-buku, perangkat mulutnya terdiri atas sepasang klisera dan sepasang pedipalpi. Sistem pernapasan yang dimiliki arachnida, terutama pada sengkenit dan tungau, berbentuk transens pada serangga, dengan catatan bahwa hanya terdapat sepasang spirakel. Dalam laba-laba, sistem pernapasan adalah gabung antara paru-paru, lempeng, dan trakea. Arachnida terlihat perbedaan jelas antara jantan dan betina. Jantan biasanya memiliki ukuran yang lebih kecil dibandingkan dengan betina. Alat pencernaan arachnida yaitu terdiri dari beberapa divertikula atau seperti kantong dan cabang yang berbentuk tabung. Divertikula memecahkan dari saluran antara alat penghisap faring dan mesontron, dapat berupa 2 kantung sederhana sampai 5 pasang, di mana 4 pasang mengembangkan secara lateral mencapai pangkal kaki koza. Beberapa macam divertikula lain yang kompleks terhadap arachnida yang berfungsi sebagai kelenjar pencernaan dan sebagian sebagai penampung makanan. Arachnida dapat menyimpan cadangan makanan yang cukup besar sehingga dapat bertahan hidup lama tanpa makanan. Sistem kelenjar adalah tabung Malpighi yang bermuara dalam usus dan kelenjar kosa yang menghasilkan kelenjar ke dalam tabung-tabung yang mengeluarkan melalui celah-celah yang berbeda. Sistem reproduksi yang dimiliki oleh arachnida yaitu berupa 1 atau 2 pasang gonad pada abdomen. Fertilisasi umumnya dikenal pada sebagian besar spesies. Individu jantan menyalurkan sperma ke dalam individu betina melalui paket atau spermatofor. Pada spesies lain, pedipalpus dapat digunakan untuk menyuntikkan sperma ke lubang kelamin betina. Pada sebagian besar arachnida, semua ganglion saraf termasuk yang berada di opistosoma menyatu di dalam prostoma. Akan tetapi, pada Mesothelae yang tergolong laba-laba yang paling primitif yang masih hidup, ganglion-ganglion pada opistosoma dan ganglion prosoma bagian belakang tidak menyatu. Namun pada kalajengking, ganglion-ganglion pada cephalothoraks menyatu, namun pada abdomen masih terdapat pasangan ganglion yang terpisah. Sistem pencernaan arachnida umumnya yaitu karnivora. Mereka mampu menggunakan racun untuk melumpuhkan mangsanya menggunakan glisera pada laba-laba atau menggunakan ekor sengat yang dapat kita temukan pada kalajengking. Bentuk lambung hewan golongan laba-laba adalah bulat dan panjang dengan divertikula atau kantong-kantong di sekujur tubuhnya. Baik lambung maupun kantong-kantong tersebut menghasilkan enzim pencernaan dan menyerap zat gizi dari makanan. Sampah makanan akan dikeluarkan melalui anus pada bagian belakang abdomen. Yang kedua ada spesies dari arachnida. 3 contoh spesies arachnida yaitu laba-laba, kalajengking, dan caplak.
klasifikasi dari laba-laba yaitu kingdom Animalia, filum Arthropoda, kelas Arachnida, dan ordo Araneae. Laba-laba adalah sejenis hewan berbuku-buku dengan 2 segmen tubuh, 4 pasang kaki tak bersayap, dan tak memiliki mulut pengunyah. Bidang studi mengenai laba-laba disebut arachnologi. Laba-laba merupakan hewan pemangsa karnivora, bahkan kadang-kadang kanibal terhadap spesiesnya sendiri. Mangsa utamanya adalah serangga. Tidak semua laba-laba membuat jaring untuk menangkap mangsanya, akan tetapi semuanya mampu menghasilkan benang sutra dengan yang berasal dari pilihan serat protein yang tipis namun kuat dari kelenjar spinneret yang terdapat pada bagian belakang tubuhnya. Alat sutra yang berguna untuk membantu pergerakan laba-laba untuk berayun dari satu tempat ke tempat lain, menjerat mangsanya, membuat kantung telur, dan melindungi lubang sarang. Kalajengking mempunyai klasifikasi yaitu kingdom Animalia, filum Arthropoda, kelas Arachnida, dan ordo Scorpionus. Kalajengking adalah sekelompok hewan beruas dengan 8 kaki yang termasuk dalam ordo Scorpionus dalam kelas Arachnida. Kalajengking masih berkerabat dengan ketunggeng, laba-laba, tungau, dan caplak. Semua jenis kalajengking memiliki bisa, namun pada umumnya kalajengking termasuk ke dalam neurotoksin atau racun saraf. Neurotoksin terdiri dari protein-protein kecil dan juga natrium serta kalium yang berguna untuk mengganggu transmisi saraf sang korban. Kalajengking menggunakan bisanya untuk membunuh atau melumpuhkan mangsanya agar dapat mudah dimakan. Bisa kalajengking berfungsi terhadap hexapoda lainnya, dan kebanyakan kalajengking tidak berbahaya bagi manusia. Namun ada beberapa kalajengking yang dapat membahayakan manusia, terutama dari keluarga Buthidae. Caplak. Kingdom caplak atau Animalia yang berasal dari filum Arthropoda kelas Arachnida dengan ordo Oxodidae, familia Oxodidae. Caplak atau sejenis kutub penghisap darah yang biasanya dapat ditemukan pada hewan peliharaan. Ciri caplak sendiri yaitu adalah tubuhnya yang terbagi 2 bagian, yaitu kepala dan abdomen. Warna tubuhnya gelap hitam. Caplak hidup dengan cara menghisap darah dari hewan yang dihinggapinya. Caplak adalah hewan parasit terhadap makhluk hidup lain. Setiap ingin berkembang atau berganti kulit kepada fase berikutnya, caplak akan membutuhkan darah. Caplak dikenal sebagai ektoparasit yang hidup dari darah hewan vertebrata yang ditumpanginya. Kebiasaan caplak ini dapat menjadi vektor bagi sejumlah penyakit menular. Caplak muda memiliki tungkai 6, tetapi setelah dewasa tungkainya akan berkurang hanya menjadi 4. Kelebihan dan kekurangan dari spesies Arachnida yang disebutkan tadi. Yang pertama, kelebihan laba-laba. Laba-laba dapat membantu serangga pembawa penyakit seperti kecoa, nyamuk, dan lalat dalam membasmi mereka yang mereka dijadikan sebagai mangsa. Cairan yang dimiliki oleh laba-laba dapat digunakan sebagai salep. Sutra laba-laba biasanya digunakan dalam hal medis dan industri, yaitu digunakan untuk menjahit mata, digunakan sebagai produk industri seperti rompi anti peluru dan airbag. Kekurangan dari laba-laba yaitu laba-laba dapat beracun dan memiliki bisa yang membahayakan. Racun laba-laba funnel web mengandung bahan kimia yang disebut heksatoksin. Efek heksatoksin dapat berupa gejala berkeringat, muntah, dan kejang otot, bahkan dapat mengakibatkan kematian pada korbannya. Kalajengking memiliki kelebihan yaitu kalajengking memiliki bisa yang dapat digunakan sebagai rasa penghilang rasa sakit. Racun peptida yang ditemukan dalam kalajengking dapat berinteraksi langsung dengan saluran natrium yang berada di saraf dan otot sehingga bisa meredakan rasa sakit. Racun kalajengking dapat dijadikan sebagai obat rematik karena menurut para ahli terdapat
racun iberiotoxin yang dapat ampuh menyembuhkan penyakit rematik. Untuk kalajengking sendiri memiliki kekurangan, yaitu memiliki bisa dan membahayakan. Sengatan dari kalajengking dapat menyebarkan racun yang menimbulkan rasa sakit pada tubuh dan rasa sakit tersebut akan disertai pembengkakan serta kemerahan pada kulit yang tersengat. Caplak sendiri jika kelebihannya tidak ada, ya karena kan caplak tersebut adalah sebagai parasit bagi hewan dan manusia. Untuk kekurangannya, yaitu yang saya sebutkan tadi, merupakan parasit bagi manusia yang dapat menimbulkan penyakit pada manusia dan hewan. Caplak biasanya ditemukan pada bulu hewan seperti anjing dan kucing yang dapat menyebabkan rasa gatal pada tubuh. Caplak ini menghisap darah dan semakin lama akan menyebabkan kuku tubuh korbannya yang dihisap itu dapat menjadi semakin kurus. Caplak adalah hewan yang dapat menyebarkan penyakit kedua setelah nyamuk. Beberapa penyakit infeksi pada manusia dapat ditularkan oleh caplak, yaitu penyakit Lyme disease, human granulocytis, monocytic ehrlichiosis, dan babesiosis. Cara pengendaliannya sendiri yaitu laba-laba dapat dikendalikan dengan pengelolaan cahaya luar ruangan, menutup akses masuk laba-laba, mengurangi tumpukan barang-barang, membersihkan sarang laba-laba, dan melakukan pemantauan terhadap perangkap yang sudah terpasang. Laba-laba sendiri dapat dikendalikan secara kimia dengan insektisida pyrethroid. Kapsul ini dapat melekat dengan baik pada kaki dan jaring laba-laba. Langkah pengendalian laba-laba yaitu dengan inspeksi secara menyeluruh, penggunaan metode non-kimia, penggunaan insektisida pyrethroid, dan kegiatan pemantauan. Kalajengking sendiri dapat dikendalikan secara fisik, yaitu dengan membuang sampah atau kotoran yang seperti tumpukan kayu, papan, batu-batuan, batu bata, dan berbagai benda di sekitarnya. Memelihara lumpur di sekitar rumah dengan memangkasnya secara rutin dan memangkas pohon dan cabangnya agar tidak menggantung di sekitar rumah. Yang ketiga, menaruh tempat sampah di dalam kerangka agar tidak menyentuh tanah secara langsung. Yang keempat yaitu jangan sekali-kali membawa kayu bakar ke dalam rumah kecuali untuk dibakar secara langsung. Yang kelima adalah menutup celah dan retakan yang ada di atap, dinding, pipa, dan bagian bangunan lainnya, memasang kawat kasa pada jendela dan pintu, dan tetap dijaga dari kerusakan dan hal-hal lainnya. Menggunakan lampu black light pada malam hari untuk memeriksa keberadaan kalajengking. Berbagai jenis insektisida dapat digunakan meskipun begitu kurang efektif. Kalajengking jika menyengat kita harus segera lakukan pengopresan dingin dengan ice pack dan lakukan tindakan lanjutan dengan segera pergi ke dokter. Kalajengking juga dapat dikendalikan secara biologis dengan menggunakan hewan pemangsa atau predator seperti kelabang, kadal, ular burung, dan kera. Kalajengking dapat memangsa satu sama lain atau kanibal. Biasanya kalajengking betina akan memangsa kalajengking jantan. Untuk pengendalian secara kimia yaitu dengan menggunakan insektisida yang berupa bahan kimia dieldrin atau DDT, klordan, pyrethrum dalam minyak yang encer yang telah dianjurkan. Caplak sendiri dapat dilakukan pengendalian secara kimiawi dengan menggunakan akarisida. Akarisida digunakan untuk mengendalikan caplak karena dianggap paling ampuh dengan toksisitas rendah terhadap manusia dan ternak dengan efek resistensinya yang berkurang. Bahan kimia lain yang dapat digunakan adalah linden, toxafen, comodioxation, diasinon,
carbaryl amitros, dan sintesis piretroida. Sekian, terima kasih presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan dan banyak salahnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.